wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmazida Aji dengan NIM 211101020042, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab kelas B2 angkatan 21 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video terjemah saya yang berjudul 4 cara berubah dari pemalu jadi percaya diri. Arba'atu turukin litaghayyiri minan syahsin hujulin ila syahsin wathikin binafsihi. Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak percaya diri? Atau justru kamu malah sering ngerasa nggak percaya diri? Karena alasan apapun itu, aku yakin bahwa kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya nggak percaya diri. Mau itu saat ingin ngomong di depan banyak orang, atau saat kita ngelihat orang lain yang memiliki banyak banget pencapaian lebih dari diri kita. Seketika, rasa percaya diri kita yang awalnya tuh sangat tinggi, tiba-tiba hilang ketika berada di kondisi seperti itu. Hal sya'arta yawman ma binaksi thiqati binafsi? أو أنك على العكس تشعر دائما بنقص الثقة بالنفس لأي سبب. أنا واثق أننا جميعا قد مررنا بتجربة نقص الثقة بالنفس، سواء كان ذلك عندما نريد التحدث أمام الكثير من الناس أو عندما نرى أناسا آخرين لديهم الكثير من الإنجازات كثيرا أكثر منا. فجأة يختفي إحساس الثقة بالنفس الذي كان عندنا fil bidayah indama nakunu fi mithli hadhil halah. Dampak yang akan timbul dari hilangnya kepercayaan diri kita pun juga itu beragam banget. Bisa mulai dari selalu minder ketika ingin berpendapat, adanya rasa malu yang menemani kita kemanapun kita pergi, selalu overthinking setiap memulai sesuatu, dan masih banyak banget lagi dampak yang akan timbul karena kita nggak percaya diri. At-ta'thiratul lati satantuju an kifdani thiqatina bi anfusina takunu mutanawwi'an jiddan. يمكن أن تبدأ بالشعور بالدونية عندما تريد إبداء رأيك ووجود إحساس الخجل الذي يصاحبنا أينما ذهبنا والتفكير الزائد عند بدء أي شيء وهناك الكثير من التأثيرات التي ستنتج عن عدم الثقة بالنفس. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial maupun di dunia nyata juga merupakan salah satu gejala yang bisa menyebabkan kurangnya rasa percaya diri kita. Muqaranatu anfusina bil akharin ala wasailit tawasul ijtima'i aw fil alamil waqi'i aydan tu'tabaru ihda dhawahiri allati yumkinu an tusabbiba naqsa thiqati bin nafsi. Kalau kamu ngerasain hal-hal yang barusan aja aku bilang, maka kamu sudah berada di video yang tepat. Jadi make sure buat nonton sampai habis ya. Sebelum lanjut, bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, hai, aku Rama dan aku sering banget berbagi perjalananku untuk kerja lebih efektif, yaitu menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Idza kunta tash'uru bil asya'i allati dzakartuha anifan, fa innaka fil video sahih. Idza dhakkir nafsaka litushahida hatta an-nihayah. Qabla an nuwasil, للذين يزورون القناة للمرة الأولى مرحبا أنا رما وأحب أن أشارك رحلتي في العمل الأكثر فعالية أي إنتاج مزيد من النتائج في وقت أقصر. Kalau kamu suka topik-topik seputar self-development seperti produktivitas atau mungkin cara gimana kita bisa percaya diri kayak gini, pastikan kamu untuk subscribe dulu ke channel ini karena aku akan share banyak banget hal tentang produktivitas dan pengembangan diri lainnya setiap minggu. Jadi jangan lupa untuk subscribe kalau misal belum supaya kita bisa berkembang bareng. إذا كنت تحب مواد تطوير الذات مثل الإنتاجية أو ربما الترقي التي تجعلنا نثق بنفسنا هكذا تأكد من الاشتراك في هذه القناة لأنني سأشارك كثيرا من الأمور حول الإنتاجية وتطوير الذات كل أسبوع فلا تنسى الاشتراك إذا لم تفعل بعد حتى نتطور معا. Nah, kalau kamu udah klik dan nonton video ini sampai sini, pasti kamu ingin tahu solusi gimana kita tuh bisa mulai percaya diri. Tapi sebelum kita bahas solusinya, ayo kita bahas dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, إذا كنت قد نقرت على هذه الفيديو وشاهدته حتى الآن
فبالتأكيد تريد معرفة كيف يمكننا البدء في الثقة بأنفسنا، ولكن قبل أن نناقش الحلول هيا نناقش أولا عوامل التي نؤثر على الثقة بالنفس. Pola asuh. Mungkin kedengarannya agak aneh, apa hubungannya pola asuh dengan kepercayaan diri kita? Nyatanya, pola asuh itu berpengaruh kepada kebebasan berpendapat dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita pas kecil. Dan ini tuh merupakan salah satu pola asuh yang penting banget untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena ibaratnya nih, kalau misalnya kita pas kecil dulu, pas kita ingin coba hal baru tapi nggak dikasih, atau ketika kita ingin ngomong sesuatu tapi selalu dicegah, nah pas ini tuh keulang terus-menerus sampai bertahun-tahun mungkin ya. Secara nggak sadar, kita tuh akan melabel diri kita sebagai orang yang salah terus. Lalu apa yang terjadi? Kita nggak akan percaya diri. الأول نمط تربية الأطفال، ربما يبدو ذلك غريبا قليلا. ما العلاقة بين أسلوب التربية وثقتنا بأنفسنا؟ في الحقيقة نمط التربية يؤثر على حرية التعبير والمسؤولية التي يمنحها لنا والدانا عندما كنا صغارا، وهذا يعتبر واحدا من الأنماط التربوية التي يعتبر مهما جدا لتعزيز الثقة بالنفس، لأنه مثل لوقت الطفل الذي يريد أن يجرب شيئا جديدا ولكنه لم يعطى له الفرصة، أو يريد أن يتحدث عن شيء ولكنه يواجه المنع دائما، ثم يتكرر هذا الأمر متكررا على مدى سنين ربما بدون وعي، حيث سيتمثل الفرد بنفسه كشخص دائم الخطأ. وماذا يحدث؟ نحن لا نثق بأنفسنا. Penampilan fisik. Kalau kamu disuruh untuk berteman dengan di antara kedua orang ini, yang mana yang akan kamu mau jadikan teman? Pasti kemungkinan besar kamu akan memilih orang yang di sebelah kiri kan? Penampilan fisik itu nggak selalu tentang seberapa ganteng atau cantik, tapi tentang bagaimana kita bisa membawakan diri kita dengan baik. Tapi sayangnya, penampilan fisik ini mungkin adalah hal yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi rasa kepercayaan diri kita. Karena kita tahu, seringkali seseorang yang memiliki kelebihan fisik itu pasti bisa dapat privilege dari orang lain, baik itu berupa perlakuan maupun perkataan. Ini kita udah nggak bisa hindari lah. الثاني المظهر الجسدي. إذا طلب منك أن تصاحب أحد الشخصين فأيهما ستختار؟ بالتأكيد ستختار الشخص الذي على اليسار، أليس كذلك؟ ليست المظهر الجسمية دائما عن مدى وسامتك أو جمالك، بل عن كيفية تقديم نفسك بشكل جيد، لكن المظهرات الجسمية قد تكون هي العامل الرئيسي في تأثير ثقتنا بأنفسنا، لأننا نعلم أن شخصا ما يمتلك ميزات جسدية يحصل على المميزات من الآخرين سواء كانت في التعامل أو الكلام، وهذا شيء لا يمكننا تجنبه. Teman terdekat. Masa depan kita bisa diprediksi hanya dengan melihat 5 teman terdekat kita. Pernah dengar ini? Aku setuju banget sama perkataan ini. We are who we hang out with. Semakin lama kita menghabiskan waktu dengan seseorang, maka kita akan semakin menjadi seperti orang tersebut. Oleh karena itu, memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu kita itu sangat penting. الثالث صحابة. يمكننا التنبؤ بمستقبلنا عن طريق النظر إلى 5 صحابتنا. هل سمعت بهذا؟ أنا أوافق جدا مع هذه العبارة. نحن من نصاحبهم. كلما أمضينا وقتا أطول مع شخص ما سنصبح أكثر شبها بذلك الشخص، لذلك يختار مع من نقضي وقتنا أمرا مهما. Kalau kita menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang gak pede, kita pasti akan jadi gak pede. Sedangkan kalau misalnya kita menghabiskan banyak waktu kita dengan orang-orang yang pede, pasti kita akan jadi pede. إذا قضينا الكثير من الوقت مع أشخاص لا يثقون بأنفسهم فنصبح بالتأكيد غير واثقين، وإذا قضينا الكثير من الوقت مع أشخاص يثقون بأنفسهم فسوف نصبح بالتأكيد مثقين. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rasa nggak percaya diri ini tuh bisa dihilangkan atau enggak? Dan jawabannya itu adalah bisa banget. إذا السؤال الآن هل يمكن إزالة عدم الثقة بالنفس؟ والإجابة هي نعم، يمكن جدا.
banget. Ada banyak banget cara untuk menghilangkan rasa nggak percaya diri yang akan kita bahas setelah ini. Namun aku mau mengingatkan kalau rasa nggak percaya diri itu manusiawi banget. Dan aku juga kadang sering ngalamin hal ini kok. Namun rasa nggak percaya diri yang berlebihan itu baru harus kita atasi dan cari solusinya bareng-bareng. هناك الكثير من الطرق لإزالة عدم الثقة بالنفس سنناقشها بعد ذلك، ولكني أريد أن أذكركم أن عدم الثقة بالنفس هو شيء طبيعي جدا، وأنا أيضا أصاب به أحيانا، ولكن عدم الثقة بالنفس بشكل مفرط يجب أن نتغلب عليه ونجد له حلا معا. Sampai sini kebayang ya, karena ternyata ada banyak banget nih hal yang mempengaruhi kepercayaan diri kita. Sekarang ayo kita bahas cara agar lebih percaya diri. حتى الآن تصوركم من الأمور التي تؤثر على ثقتنا بأنفسنا. الآن دعونا نناقش كيفية الزيادة في الثقة بالنفس. Banyakin senyum. Senyum akan membuat kita lebih bahagia. Nggak cuma kelihatan bahagia doang, tapi senyum itu bisa menaikkan suasana hati kita supaya bisa lebih baik lagi. الأول أكثر من الابتسام. الابتسامة ستجعلنا نبدو أكثر سعادة، وليس فقط تبدو سعيدين بل أيضا ترفع معنوياتنا لتكون أفضل. Karena setiap kali kita tersenyum, otak kita akan merasa lebih senang. Selain itu, senyum juga mengaktifkan otot-otot di wajah kita dan memberitahu otak kita untuk melepaskan endorfin, yaitu hormon yang berperan sebagai penghilang rasa sakit alami dan tanggung jawab atas perasaan senang setelah melakukan aktivitas tertentu. لأنه كلما ابتسمنا يشعر دماغنا بالفرح، بالإضافة إلى ذلك الابتسامة تفعل عضلات وجهنا وتخبر دماغنا بإطلاق الإندورفين، وهو الهرمون الذي يعمل كمسكن طبيعي للألم ويكون مسؤولا عن الشعور بالسعادة بعد القيام بنشاط معين. Bicara dengan pelan dan jelas. Kadang seringkali ya yang membuat kita gugup dan gak percaya diri itu adalah ketika kita berbicara dengan cepat dan kurang jelas kepada lawan bicara kita. Mungkin kita kurang memperhatikan hal ini, namun berbicara dengan cepat membuat kita kurang bisa mengendalikan diri kita. Karena kita ngomong lebih cepat, kita jadi harus berpikir lebih cepat juga. Enggak ada sih. Tapi kan yang benar. yang benar. Waduh, Benar dong. lagu kamu mah enak-enak. Kita jadi punya waktu yang lebih sedikit untuk benar-benar berpikir dengan baik untuk memilih apa aja nih yang ingin kita katakan kepada lawan bicara kita. Ini membuat kita lebih rentan dalam mengutarakan hal yang kita nggak maksud. Plus ini juga bikin kita gampang ngomong belibet juga. الثاني التحدث ببطء وبوضوح. في بعض الأحيان ما يجعلنا عصبيين وغير الواثق هو عندما نتحدث بسرعة وبشكل غير واضح لمن نتحدث معه. ربما نغفل عن النظر إلى هذا الأمر، لكن الحديث بسرعة يجعلنا أقل قدرة على مراقبة أنفسنا لأننا نتحدث بسرعة، فعلينا أن نفكر بسرعة أيضا. نصبح لدينا وقت أقل للتفكير بشكل جيد لاختيار ما نريد قوله لمن نتحدث معه، حتى يجعلنا أكثر عرضة للتعبير عن أمور لم نقصدها، بالإضافة إلى أنه يجعلنا نتحدث بشكل غير مفهوم بسهولة. Juga kan. Jadi berbicaralah dengan santai, dengan nada dan suara yang jelas. Ini simpel banget, tapi coba lihat deh. Steve Jobs, I'm back at Apple, loving every day of it, and I'm getting to work with our incredibly talented teams. Barack Obama, Indonesia bagian dari diri saya. atau orang-orang ternama lainnya ketika mereka lagi memberikan speech atau pidato. Mereka tuh pasti selalu penuh dengan karisma dan kepercayaan diri kan? Dan salah satu hal yang mereka lakukan untuk bisa mencapai ini adalah bicara dengan pelan dan jelas. فتحدث بهدوء وبصوت واضح. هذا بسيط جدا، ولكن انظر إلى الشخصيات المشهورين عندما يقدمون خطبهم أو محاضراتهم. إنهم دائما يتمتعون بالكاريزما والثقة بالنفس، وأحد الأشياء التي يقومون بها لتحقيق ذلك هو التحدث ببطء ووضوح. Tegakkan badan. Stand up with your shoulders back.
Ini adalah rule 1 dari 12 Rules for Life yang ditulis oleh Jordan B. Peterson. Intinya, kalau kita menegakkan badan kita atau postur kita, ini secara otomatis bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Karena otak kita akan bisa memproduksi lebih banyak hormon serotonin, hormon yang membuat kita lebih pede. الثالث قم بدنك قم بالوقوف مستقيما وارفع كتفيك. هذه هي قاعدة واحدة من 12 قاعدة للحياة التي كتبها جوردان بيترفين. المضمن هنا أنه إذا وقفنا بجسمنا مستقيما يمكن أن يساعد ذلك تلقينا على زيادة الثقة بالنفس، لأن دماغنا سيكون قادرا على إنتاج المزيد من هرمون السيروتونين الذي يجعلنا أكثر ثقة بالنفس. Selain itu, gerak tubuh itu juga adalah hasil dari tindakan pikiran. Oleh karena ini, gerakan yang lemah dan lesu selalu menandakan kita tuh lagi nggak percaya diri. Jadi mulailah tegakkan bahu kamu, angkat kepala kamu, dan maju sedikit lebih cepat. Pasti aku jamin kepercayaan diri kamu akan meningkat langsung. بالإضافة إلى ذلك الحركة الجسدية هي نتيجة بالأفعال العقل، ولذلك فالحركات الضعيفة والكسلة تشير دائما إلى عدم الثقة بالنفس. لذا ابدأ بتقوية كتفيك وارفع رأسك وتقدم قليلا بمزيد من السرعة. أنا متأكد بأن ثقتك بالنفس ستزداد مباشرة. Kontak mata. Hal ini memang terlihatnya simple, namun efeknya tuh sangat luar biasa. Dalam setiap percakapan yang kita lakukan, baik itu ke teman ataupun ke mereka dengan tingkat posisi yang lebih tinggi dari kita mungkin ya. Cobalah untuk menatap mata mereka ketika berbicara. Mata yang optimis dan penuh dengan keyakinan akan mengirim. الرابع الاتصال بالعين. قد يبدو هذا الأمر بسيطا، ولكن تأثيرة حارق في كل محادثة نقوم بها سواء مع الأصدقاء أو مع أولئك الذين يحملون مرتبة على منا. ربما جرب أن نحافظ على النظر إلى عينيهم أثناء التحدث. Tatapan mata yang optimis dan penuh dengan keyakinan akan mengirimkan pesan yang sama kepada lawan bicara kita kalau kita adalah orang yang percaya diri, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Intinya, positive vibes lah pokoknya. نظرة العين الإيجابية والمليئية بالثقة ترسل نفس رسالة إلى من نتحدث معه. إذا كنا شخصا واثقين والمسؤولين وقابل للثقة ببساطة فإنها تنقل الطاقة الإيجابية. Nah, dan hal yang sebaliknya itu juga bisa memberikan kesan yang kurang baik. Karena tatapan mata kita, kalau misalnya terlihat lesu, karena ini tuh menandakan bahwa kita tuh sebenarnya nggak ingin berbicara dengan mereka, dan kalau misalnya bisa, cepet-cepet deh selesai ngomong sama mereka. والأمر العكسي يمكن أن يرسل رسالة غير جيدة أيضا، لأن نظرة العين المتعبة تعني أننا لا نريد التحدث معهم ونريد أن ننهي المحادثة بسرعة. Dan kalau misalnya kamu udah nonton video ini sampai detik ini, coba komen yes di kolom komentar. Aku pengen tahu kamu udah nonton sampai sini atau enggak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan cocok buat kamu kalau misalnya kamu lagi ingin meningkatkan kepercayaan diri kamu ya. Dan share juga video ini ke teman-teman kamu yang kamu rasa butuh nonton video ini. Jangan lupa subscribe kalau belum, karena setiap minggu aku akan share konten-konten seputar pengembangan diri lainnya. See you in the next video and stay productive. وإذا كنت قد شاهدت هذا الفيديو حتى هذه اللحظة فجرب أن تعلق بكلمة نعم في حانة التعليقات. أريد أن أعلم هل شاهدت حتى هنا أم لا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيدا ومناسبا لك. إذا كنت ترغب في زيادة ثقتك بالنفس ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك الذين تعتقد أنهم بحاجة لمشاهدته، لا تنسى الاشتراك إذا لم تقم بذلك بعد، لأنني سأقوم بمشاركة محتويات حول تطوير الذات الأخرى كل أسبوع. إلى اللقاء في الفيديو القادم وكن منتجا. Strategi terjemah yang saya gunakan dalam proses penerjemahan ini adalah yang pertama, strategi pengurangan, yaitu penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Yang pertama, hal sya'arta yawman ma binaqsi thiqati bin nafsi. Ini pernah
pernah nggak sih kamu merasa tidak percaya diri? Dalam bahasa sumber atau bahasa Indonesia ini kalimatnya kamu merasa. Tetapi dalam bahasa sasaran, bahasa Arab itu dikurangi, dijadikan satu kalimat. Padahal dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata, kamu dan merasa. Kemudian dalam bahasa Arab itu dijadikan satu menjadi sya'arta. Ini namanya pengurangan, strategi pengurangan. Yang kedua, pastikan kamu untuk subscribe dulu ke channel ini karena aku akan share banyak banget hal tentang produktivitas dan pengembangan diri lainnya setiap minggu. Di sini yang saya garis bawahi yaitu aku akan share. Nah, dalam bahasa sasaran, dalam bahasa Arab itu menjadi sa'usyariku. Kemudian yang ketiga, tapi sebelum kita bahas solusinya, ayo kita bahas dulu faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Di sini yang saya garis bawahi yaitu kita bahas. Dalam bahasa sasaran menjadi nuna kishu, menjadi satu kata. Kemudian contoh lagi, menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Di sini yang saya garis bawahi yaitu lebih singkat. Kemudian dalam bahasa sasaran menjadi aksoro. Contoh lagi, dan kalau misalkan kamu sudah nonton video ini sampai detik ini, coba komen yes di kolom komentar. Di sini yang saya garis bawahi yaitu kamu sudah nonton. Kemudian ketika diterjemahkan ke bahasa sasaran atau bahasa Arab menjadi syahadta, menjadi lebih pendek, yaitu dinamakan strategi pengurangan. Kemudian yang kedua yaitu strategi penambahan, yaitu penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Ini dalam bahasa sumbernya, bahasa Indonesia, bisa mulai dari selalu minder ketika ingin berpendapat. Yang saya garis bawahi yaitu minder. Kemudian di dalam bahasa sasaran yaitu ditambahi terjemahannya, ditambahkan minder itu terjemahannya bisyu'uri bidunia, ditambahi dengan kata bi. Kemudian contoh yang lain, salah satu gejala yang bisa menyebabkan kurangnya rasa percaya diri kita yang saya garis bawahi yaitu bisa menyebabkan. Kemudian di dalam bahasa sasaran, wahidatan minal aghradi allati yumkinu an tusabbiba naqsa thiqati bin nafsi. Ini yang menjadi strategi penambahan yaitu kata an. Kemudian strategi yang ketiga yaitu sinonim. Penerjemah menggunakan kata bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum. Contohnya di sini bisa mulai dari selalu minder ketika ingin berpendapat. Yang saya garis bawahi yaitu kata minder. Kemudian dalam bahasa sasaran yaitu kata minder diartikan dengan bisyu'uri bidunia. Kata minder ini memiliki arti yang sama dengan merasa rendah diri. Makanya penerjemah menerjemahkan kata minder itu dengan bisyu'uri bidunia. Terjemahan yang selanjutnya yaitu terjemahan resmi. Penerjemah memperhatikan pedoman pengarapan nama dan kata asing yang dikeluarkan lembaga resmi dalam menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Di sini contohnya, pernah nggak sih kamu merasa tidak percaya diri? Yang saya garis bawahi adalah percaya diri. Kemudian dalam bahasa sasaran, hal sya'arta yauman ma binaksi thiqati bin nafsi. Jadi percaya diri itu terjemahannya thiqati bin nafsi dalam bahasa Arab. Kemudian strategi selanjutnya yaitu strategi pungutan atau borrowing. Penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Contohnya, sebelum lanjut, bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, hai, aku Rama dan aku sering banget berbagi perjalananku untuk kerja lebih efektif. Nah, di sini di bahasa sumber yang saya garis bawahi yaitu Rama. Rama yaitu nama orang. Kemudian dalam bahasa sasaran itu tetap nama Rama itu bahasa Arabnya tetap karena itu merupakan nama orang. Ini yang dinamakan strategi pungutan atau borrowing. Kemudian contoh yang kedua itu, dan kalau misalkan kamu udah nonton video ini sampai detik ini, wa idza syahadtal video hatta hadhil lahdhah.
ini yang saya garis bawahi dalam bahasa sumber yaitu video. Kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, kata video ini tetap berarti video, bahasa Arabnya tetap video. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu penghapusan atau omission. Penerjemah menghapus kata atau bagian teks bahasa sumber dalam teks bahasa sasaran karena kata atau bagian teks bahasa sumber tidak begitu penting bagi keseluruhan teks bahasa sasaran. Contohnya, kalau kamu merasakan hal-hal yang barusan saja aku bilang, maka kamu sudah berada di video yang tepat. Di sini yang saya garis bawahi yaitu yang, kata yang. Kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran atau bahasa Arab yaitu idza kunta tash'uru bil asya allati dzakartuha anifan fa innaka fil video sahih. Nah, kata yang ini tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian contoh lagi, aku yakin bahwa kita semua pasti pernah mengalami yang namanya tidak percaya diri. Kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, contohnya ana wathikun annana jami'an qad mararna bi tajribati naqsi thiqati bin nafsi. Di sini yang saya garis bawahi yaitu yang namanya. Yang namanya ini dalam bahasa ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran itu tidak perlu untuk diterjemahkan. Kemudian strategi transfer, yaitu penerjemah merujuk pada praktik pengalihan fungsi sintaksis, kategori, dan kata sarana dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran karena ada persamaan atau hubungan antara kedua bahasa termasuk kesamaan gramatikal. Contohnya, ada banyak banget cara untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri yang akan kita bahas setelah ini. Terus kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, hunakal katsir minat turuki li izalati adami thiqati bin nafsi sanunakishuha ba'da dzalik. Jadi teks yang ada dalam bahasa sumber dan teks yang ada dalam bahasa sasaran itu diterjemahkan secara runtut. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu strategi penyusutan, yaitu penerjemah melakukan penyusutan komponen kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Contohnya, nyatanya pola asuh itu berpengaruh kepada kebebasan berpendapat dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita pas kecil. Di sini yang saya garis bawahi yaitu kata tanggung jawab. Kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran yaitu namatut tarbiyati yu'athiru ala hurriyati ta'bir wal mas'uliyah allati yanmahuha lana walidana indana kunna sigharan. Jadi dalam bahasa sumber kata tanggung jawab itu ada dua kata. Kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran yaitu bahasa Arab, kata tanggung jawab itu yang awalnya dua kata menjadi satu kata yaitu mas'uliyah. Ini yang dinamakan strategi penyusutan. Kosakata baru yang saya temukan dalam proses penerjemahan ini, yang pertama yaitu yang dalam kategori isim, thiqati bin nafsi yaitu percaya diri, at-tahadduts berbicara, al-injazat pencapaian, al-khajali malu, ra'yun pendapat. Kemudian dalam kategori fi'il yaitu tash'uru merasa, tusyahida menonton, usyarika berbagi, nunakishu membahas, yamnahu memberikan. Kemudian bisyu'uri bidunia minder, at-tafkiri zaid overthinking, muqaranatun perbandingan, wasailit tawasuli media sosial, bitatwiri dzati self development, at-ta'thirat dampak, izalah menghilangkan. Yujarriba mencoba, yatahaddats berbicara, nakhtaru memilih, nubdi menghabiskan, nataghallaba mengatasi, tursilu mengirimkan, ta'liqo berkomentar. Qonah channel, namatut tarbiyah pola asuh, ghoriban aneh, hurriyah kebebasan, al-mas'uliyah tanggung jawab, al-madharul jasadi penampilan fisik, ahyanan kadang-kadang, hadwin santai, dimagun otak, adolati otot-otot, muraqabati mengendalikan, basitun simpel, ad-do'ifah lemah. Al-mulakhasu minan nasi sabiq, turuki litaghayyuri min syahsin khajulin ila syahsin wathiki binafsihi minha. Al-awwal al-awamil allati tu'athiru ala thiqati bin nafsi huwa thalatha awamil minha
الأول نمط في تربية الأطفال يؤثر على حرية التعبير والمسؤولية التي يمنحها لنا والدانا عندما كنا صغارا، وهذا يعتبر واحدا من الأنماط التربوية التي يعتبر مهما جدا لتعزيز الثقة بالنفس. الثاني المظهر الجسدي قد تكون هي العامل الرئيسي في تأثير ثقتنا بنفسنا، لأننا نعلم أن شخصا ما يمتلك ميزة جسدية يحصل على مميزات من الآخرين سواء كانت في التعامل أو الكلام، وهذا شيء لا يمكننا تجنبه. الثالث يعني الصحابة، كلما أمضينا وقتا أطول مع شخص ما سنصبح أكثر شبها بذلك الشخص، لذلك يختار مع ما نقضي وقتنا أمرا مهما. الثاني كيفية زيادة في الثقة بالنفس هو 4 طرق منها. الأول يعني أكثر من الابتسام، لأن الابتسامة ستجعلنا نبدو أكثر سعادة، وليس فقط تبدو سعيدين بل أيضا ترفع معنويتنا لتكون أفضل. الثاني التحدث ببطء وبوضوح، عندما نتحدث بسرعة وبشكل غير واضح لمن نتحدث معه يجعلنا أقل قدرة على مراقبة أنفسنا لأننا نتحدث بسرعة، فعلينا أن نفكر بسرعة أيضا إذا نتحدث بهدوء وبصوت واضح. الثالث قم بدنك، إذا وقفنا بجسمنا مستقيما يمكن أن يساعد ذلك تلقينا على زيادة الثقة بالنفس، لأن دماغنا سيكون قادرا على إنتاج المزيد من هرمون سيتروفين الذي يجعلنا أكثر ثقة بالنفس. الرابع الاتصال بالعينين، نظرة العين الإيجابية والمليئة بالثقة ترسل نفس الرسالة إلى من نتحدث معه. إذا كنا شخصا واثقين ومسؤولين وقابل للثقة ببساطة فإنها تنقل الطاقة الإيجابية.